Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresa Margaret dengan NIM 51931444022, mahasiswi Tata Rias Reguler A 2019. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk menjelaskan mini riset rekayasa ide beserta proyek kewirausahaan dengan mengangkat judul pemanfaatan jagung sebagai masker bahan alami untuk kulit berjerawat dengan dosen pengampu Dr. Anda Rasita Purba, Master Kesehatan. Pada mini riset kali ini, saya mengambil jagung sebagai bahan dasar pembuatan masker, di mana jagung tersebut biasanya merupakan buah yang sering dikonsumsi oleh kalangan masyarakat karena mengandung karbohidrat yang tinggi. Tetapi kali ini, pada kesempatan ini, saya akan mengangkat jagung sebagai bahan utama pembuatan masker untuk kulit berjerawat, di mana kandungan jagung yang terdapat pada jagung ini diteliti mampu menyembuhkan luka. Pada mini riset kali ini, saya mengambil sumber dari buku dan juga dari Google karena adanya pandemi, maka mini riset ini dilakukan secara online. Tujuan penelitian ini berfungsi sebagai memenuhi salah satu tugas kewirausahaan, lalu membuat peluang usaha untuk menjadi produsen masker organik. Adapun manfaat dari pembuatan penelitian ini itu adalah untuk menciptakan sebuah inovasi baru serta untuk membentuk lapangan kerja bagi masyarakat. Adapun komposisi kandungan jagung terdiri pertama sekali adalah protein 3,4 gram, mangan 0,8 mg, vitamin B6 0, mg, niacin 3,3 mg, fosfor 337 mg, kadar air 8,1 gram. Sumber ini dikutip dari Budiman Haryanto 2017, Sukses Bertanam Jagung dan Pustaka dari Pustaka Baru Press, ISBN 60299888522. Rekayasa ide. Proses pembuatan masker jagung dapat dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama sekali adalah persiapan alat bahan serta lenan, yaitu mesin penggiling atau blender, timbangan, saringan, wadah, sendok, kemasan masker, logo masker, serta jagung. Cara pengolahannya yang pertama sekali adalah pemilihan jagung yang sudah tua, lalu jagung dijemur hingga kering. Selanjutnya melepaskan biji jagung dari batangnya atau dipipil. Keempat, blender hingga jagung halus. Yang kelima, saring untuk mendapatkan serbuk terhalus, lalu dilakukan pengemasan. Business plan atau perencanaan bisnis pembuatan produk masker organik dari jagung. Profil usaha yang pertama sekali nama usaha yaitu Cormax, jenis usaha masker organik yang beralamat di Jalan Tukumar nomor 88 Padang Sidimpuan. Adapun visi, misi, serta tujuan dari pembuatan bisnis ini yang pertama sekali adalah visinya menciptakan sebuah bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat. Misi memberikan produk terbaik untuk konsumen dalam mengatasi permasalahan kulit dengan harga yang terjangkau. Tujuan usaha yaitu memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup, menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha, mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan. Adapun manfaat dari bisnis ini yang pertama sekali adalah manfaat finansial, yaitu cukup menjanjikan karena meski harganya murah, keuntungan yang didapatkan lumayan besar karena bahan baku yang diambil cukup murah di pasaran. Kualitas produknya selalu dijaga dan jamin kesehatannya. Dengan usaha itu diharapkan dapat memberikan keuntungan dengan menarik pelanggan-pelanggan tetap. Bagi pelanggan pemilik dengan melihat peluang yang besar karena dimana meskipun sudah banyak produsen masker organik di Indonesia ini, tapi untuk pengeluaran masker organik dengan varian jagung masih terhitung sedikit. Jadi produk masker ini menjanjikan untuk kita bisa share ke luar-luar daerah. Bagi masyarakat, dengan adanya Cormax ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pada kecantikan wajahnya dengan harga yang relatif murah dan sudah terjamin kesehatannya untuk kulit kita. Selain itu, jika bisnis ini lancar dan berkembang pesat, maka akan membutuhkan pegawai dari luar dan akan menjadi peluang pekerja bagi masyarakat lainnya. Strategi bisnis. Pertama, produk yang ditawarkan kepada kalangan masyarakat adalah produk masker yang berbahan dasar jagung. Yang kedua, perencanaan usahanya. Perencanaan usaha yang akan saya jalankan, yang pertama sekali adalah rencana jangka pendek, di mana usaha bisnis Cormax yang saya rintis ini bertujuan untuk menambah pengalaman kerja di sektor usaha bisnis di kalangan sesama mahasiswa maupun masyarakat umum. Yang kedua adalah rencana jangka menengah, di mana usaha yang saya rintis ini dikembangkan dengan sepenuh hati demi mewujudkan impian, yaitu menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Yang ketiga adalah rencana jangka panjang. Setelah berhasil nanti mendapatkan pelanggan tetap, saya akan terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk saya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
Analisis pasar. Analisis pasar dan pemasaran usaha Cornmax ini yaitu pertama sekali target penjualan usaha yang menjadi target utama kami yaitu kaum wanita mulai dari tingkat remaja, dewasa hingga orang tua, melapisi masyarakat baik golongan atas maupun golongan bawah. Sasaran konsumen dalam menjalankan usaha ini yaitu saya menyasar semua kalangan masyarakat dengan fokus utama masyarakat menengah ke bawah. Dari semua kalangan tersebut sebagian besar mampu untuk membeli produk yang saya tawarkan karena harga yang saya pasarkan cukup murah bagi semua kalangan, yaitu dengan harga 20.000 per 200 gram. 3. Strategi pemasarannya yaitu adapun strategi yang akan kami lakukan dengan tim yang pertama sekali adalah media banner teknik. 2. Memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain sebagainya, lalu melakukan promosi. Analisa operasional. Rencana produksi. Adapun rencana produksi yang dijalankan ialah sebagai berikut. Yang pertama sekali adalah kualitas yang baik. Dengan menggunakan dan memasarkan kualitas yang baik, maka kami menjamin produk kami akan digemari oleh para pelanggan. Yang kedua adalah lokasi strategis. Dengan pemilihan lokasi yang strategis, maka lapak kami akan mudah terjangkau oleh para masyarakat. Yang ketiga adalah analisa pendukung bisnis. Untuk mendukung bisnis ini berjalan, maka dibutuhkan beberapa elemen-elemen yang terkait di dalamnya, yaitu seperti distributor, pelaku bisnis lainnya, dan pengelola tempat. Analisa keuangan. Yang pertama sekali adalah harga. Harga yang telah ditetapkan untuk Cornmax ini adalah masker dengan isi 200 gram dengan harga 20.000. Modal awal, itu bagi pelaku usaha penting memperhitungkan modal awal yang akan digunakan untuk memulai kegiatan bisnisnya. Adapun modal awal yang akan dikeluarkan untuk pembukaan bisnis ini yang pertama sekali adalah penggunaan alat mesin penggiling blender berjumlah 3 dengan harga 1 juta, timbangan 2 dengan harga 90.000, saringan 12 biji dengan harga 75.000, wadah 24 biji dengan harga 120.000, sendok dengan sebanyak 24 buah dengan harga 90.000, kemasan masker berjumlah 175 dengan harga 175.000, logo masker dengan berjumlah 175 dengan harga 87.000, jagung 50 kilo dengan harga 350.000, sewa lapak per bulan 300.000. Jadi jumlah total modal awal sebanyak 2.287.000. Rencana pendapatan. Produk masker ini akan dijual per botol sebesar 20.000. Capaian produk yang akan kami jual selama sebulan mencapai 50 botol masker. Maka pemasukan kotor sebanyak 10 juta per bulan. Jika dihitung selama setahun, maka jumlah pendapatan sebesar 120 juta, dan itu merupakan pendapatan kotor. Analisa metode. Pertama sekali adalah analisa proses, di mana kami akan mencatat segala jenis kendala yang akan kami yang telah kami alami selama proses pembuatan Cornmax ini hingga sampai ke pemasaran. Dan segala jenis kritik dan saran dari pelanggan akan kami simpan dan akan kami perbaiki lagi untuk mendukung kemajuan usaha kami. Yang kedua adalah analisa bahan baku, di mana bahan baku ini merupakan pemeran penting dalam bisnis ini. Jika tidak ada bahan baku, maka bisnis ini akan tutup dan akan gagal. Oleh karena itu, saya akan melakukan survei kepada petani jagung untuk membeli langsung bahan baku darinya. Selain untuk menjamin kualitasnya, akan mengurangi biaya juga karena kita akan menjadi pelanggan tetap. Yang ketiga adalah analisa finish good. Analisa ini yaitu karena Cornmax dikemas menggunakan kemasan yang berkualitas dan juga menarik. Analisa masyarakat. Percobaan demi percobaan dilakukan demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan kebutuhan konsumen dan yang telah kami janjikan pada masker jagung kali ini. Proposal program kreativitas mahasiswa, judul program Cornmax, bidang kegiatan PKM kewirausahaan. Pengesahan PKM kewirausahaan, judul kegiatan Cornmax, bidang kegiatan PKMK, Ketua Pelaksana Kegiatan nama Teresa Margaret Situmorang dengan NIM 5193144022, jurusan Tata Rias Universitas Negeri Medan, alamat Jalan Tuku Mardomon 88 Padang Sidimpuan Sumatera Utara, nomor telepon 0852 6183 9390,
Alamat email teresamargaret30@gmail.com. Anggota pelaksana 1 orang. Dosen pengampu Dr. Anda Rasita Purba Master Kesehatan. Nomor induk dosen nasional 0019075810. Biaya kegiatan total 2.287.000 dengan jangka waktu pelaksanaan 2 bulan. Latar belakang. Berbagai produk kecantikan banyak dijumpai dari harga fantastis, dimulai dari harga yang sangat terjangkau sampai kepada harga yang sangat tinggi, sehingga setiap kalangan mampu memenuhi kebutuhannya untuk tampil cantik. Namun di balik semua ini ada hal yang tak terlupakan oleh para kaum perempuan. Banyak produk yang hanya mementingkan keuntungan namun tidak memikirkan efek samping kepada pengguna. Tidak semua produk dijamin keamanannya, dan tidak semua orang mengerti kandungan dan proses pembuatannya. Dan bagi perempuan muslim, tidak jarang juga mereka tidak memperhatikan kualitas produk itu halal atau tidak. Hal ini tidak jarang menimbulkan problem atau efek samping bagi kulit terutama wajah, dan terkadang bisa membahayakan bagi kesehatan si pengguna. Problem ini dapat berupa jerawat, kulit bercak-bercak, dan tidak tertutup. Kemungkinan juga kanker kulit. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka timbullah pemikiran untuk menjual produk yang terjangkau tanpa efek samping dan memberikan manfaat bagi pengguna tanpa proses yang lama dan berbelit-belit. Produk ini bisa didapatkan bagi siapapun yang berminat karena produk ini akan dijualkan melalui online dan juga offline melalui media sosial. Dengan demikian, pembeli bisa dengan mudah memiliki produksi ini. Produk ini sangat banyak manfaatnya, diantaranya mengatasi jerawat, mencerahkan wajah, menunda penuaan dini, dan problem kulit wajah lainnya. Tidak ada efek samping yang ditimbulkan karena produk ini menggunakan bahan organik tanpa pengawet dan aman bagi kulit wajah. Dengan diyakini, produk Cormax ini akan diminati oleh para mahasiswa dan juga remaja. Rumusan masalah. 1. Bagaimana melakukan usaha kewirausahaan dengan produk Cormax. 2. Bagaimana cara menghasilkan keuntungan dengan produk Cormax. Tujuan 1. Mendirikan usaha dan mendapatkan keuntungan dari Cormax. 2. Melakukan pemasaran produk kecantikan dan kesehatan dengan profit dalam jumlah banyak. 3. Manfaat. Manfaat dari penjualan produk Cormax ini adalah saya dapat belajar mengenai kewirausahaan untuk bekal masuk ke dunia pasar pada masanya nanti. Selain itu juga saya dapat belajar mengenai pembuatan produk sekaligus tentang pemasaran produk. Dan yang terakhir, saya dapat memperoleh keuntungan untuk membiayai hidup. Luaran. Target luaran yang diharapkan dari usaha ini yaitu dapat menghasilkan produk kecantikan yang berkualitas dan aman, yaitu masker berbahan jagung Cormax, sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Gambaran umum. Ide produk. Pada masa sekarang banyak wanita yang mengeluh mengenai kondisi kulitnya, terutama kulit wajahnya. Kondisi kulit tersebut dapat berupa berjerawat, berkusam, kering, pori-pori yang besar, dan yang lainnya. Wanita yang mengalami hal tersebut akan melakukan pengobatan apapun untuk penyakitnya. Salah satu kegiatan rutinitas yang para wanita lakukan adalah dengan mencuci muka setiap pagi dan sebelum tidur, memakai krim kecantikan, berkonsultasi kepada dokter kecantikan, facial, bahkan rutin melakukan masker wajah. Peluang pasar. Berdasarkan fakta-fakta lapangan, saya berinisiatif untuk membuat sebuah gagasan mengenai masker muka untuk mengatasi jerawat serta bekasnya, menyegarkan kulit muka, dan mencegah tanda penuaan dini. Saya mengangkat jagung sebagai bahan utama dari masker yang akan dibuat dan akan diedarkan kepada masyarakat Indonesia. Saya berinisiatif membuat masker karena masker organik dapat dibuat tanpa membutuhkan bahan kimia. Strategi pemasaran. Penjualan produk masker ini akan dibuat melalui sebuah jejaring sosial dan dilakukan secara online dan juga offline. Dengan menggunakan jejaring sosial, maka kemungkinan besar jangkauan pemasaran akan semakin luas dan akan lebih mudah untuk bertransaksi. Nah, penjualan offline akan dilakukan dengan mencari lapak-lapak yang strategis seperti di kompleks sekolah, pasar, dan alun-alun. Analisa produk. Produk Cormax ini terbuat dari olahan jagung. Alat bahan yang digunakan untuk membuat masker jagung ini adalah pertama sekali adalah jagung, blender, timbangan, saringan, wadah, sendok, kemasan masker, dan juga logo masker. Nah, cara pengolahan produk Cormax ini adalah pertama sekali pemilihan jagung yang sudah tua, kedua dijemur hingga jagung kering, keempat melepaskan biji jagung dari batangnya atau ngepipil, keempat memblender hingga jagung halus, kelima saring jagung untuk mendapatkan serbuk yang terhalus, kelima melakukan pengemasan. Analisa keuangan yaitu pengeluaran atau modal awal melakukan usaha bisnis produk Cormax ini.
Ada mesin penggiling atau blender berjumlah 3 dengan harga 1 juta. Timbangan berjumlah 2 dengan harga 90.000. Saringan berjumlah 12 dengan harga 75.000. Wadah berjumlah 12 dengan harga 120.000. Sendok berjumlah 12 dengan harga 90.000. Kemasan masker berjumlah 175 dengan harga 175.000. Logo masker berjumlah 175 buah berharga 87.000. Jagung berjumlah 50 kg dengan harga 350.000. Sewa lapak per bulan 300.000. Adapun jumlah modal awal yang diperlukan untuk memulai bisnis ini adalah 2.287.000. Metode pelaksanaan. Tahap persiapan. Pada tahap ini tim produksi melakukan pembelian perlengkapan dan peralatan produksi, mulai dari bahan baku dan alat penunjang usaha. Serta juga di sini akan mencari lapak usaha kita. Tahap pembuatan produk, di mana tahap ini adalah tahap di mana tim melakukan proses produksi Cornmax. Yang ketiga adalah tahap pemasaran. Pada tahap ini lakukan promosi dan pemasaran penjualan pada sosial media atau lapak. Karena pemasaran produk ini dilakukan secara online dan juga offline. Yang keempat adalah evaluasi, tahap di mana kita meninjau perkembangan produksi kita, mulai dari kegiatan produksi, pengembangan hingga pemasaran. Biaya dan jadwal kegiatan. Rancangan biaya. Jenis pengeluaran. 1. Perlengkapan yang diperlukan atau penunjang biaya 2.155.000. 2. Bahan habis pakai berjumlah 612.000. Sewa lapak 300.000 dan lainnya 100.000. Jadwal kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 bulan pertama dengan dibagi menjadi 8 minggu. Pada minggu pertama dilakukan penyediaan tempat, lapak, dan penjualan. Pada minggu pertama dan kedua dilakukan penyediaan alat dan bahan. Pada minggu ketiga dan keempat dilakukan produksi skala kecil. Pada minggu keempat hingga pada minggu ke-8 dilakukan pemasaran dan analisis usaha. Pada minggu ke-8 dilakukan penyusunan laporan.